Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nahnu nashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, takrim wal ihtiram, pujian sanjungan pertama sekali kepada pengurus Muhammadiyah dari Bapak pimpinan sampai jajaran sampai ke ranting Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian Bapak pemerintahan yang hadir, Bapak Camat sampai kepada Wali Nagari, Wali Jorong. Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini semuanya, para tokoh, guru-guru kami, kemudian bunda-bunda kami, semua kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, saya tadi diingatkan kita jam 12:05 ada agenda berikutnya, masalah ekonomi. Baik, maka acara Ustaz ini ada orang sering bertanya, orang Muhammadiyah pun kalang kabut menjawabnya. Apakah sama Muhammadiyah dengan Salafi? Pernah dengar pertanyaan itu? Ini Muhammadiyah sama dengan Salafi ini. Kalau kita tidak paham, jadi nanti Muhammadiyah ini dianggap sama dengan yang lain. Tidak cuma rahmat Allah, Muhammadiyah adalah lembaga gerakan Islam di Indonesia, bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah secara akidah, mazhab akidahnya 3. Nanti kita lihat Muhammadiyah posisinya di mana. Yang pertama adalah Ahlul Hadis. Ahlul Hadis itu Imam Ahmad tokohnya. Imam Ahmad bin Hambal lahir pada tahun 164 Hijriah, meninggal pada tahun 248. Itu Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal lahir di Baghdad. Kemudian mengasaskan perintis mazhab Hambali. Secara akidah, dia tokoh akidah Ahlul Hadis. Ahlul Hadis disebut dengan Ahlul Hadis itu karena manhajnya. Kemudian mazhab akidah yang kedua adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah lahir pada tahun 320-an kurang lebih. Dia lahir juga di Irak. Cucu dari Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari. Nama mazhabnya disebutkan kepada dia Asy'ari. Perbedaannya dia hampir sama dengan Imam Ahmad, sama-sama Ahlus Sunnah. Perbedaannya ayat mutasyabihat jika darurat ditakwil. Apa itu ayat mutasyabihat? Dalam Al-Quran ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkam, ayat yang jelas kalimatnya, jelas hukumnya, jelas maksudnya. Ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang menyampaikan tentang Allah tapi seperti makhluk. Allah di atas aras, tangan Allah, wajah Allah. Gunanya dipakai kalimat seperti makhluk supaya dekat bisa dipahami oleh kita.
Nah, di dalam ayat ini kalau Imam Ahmad ahlul hadis di ayatnya diimani, maknanya serahkan pada Allah. Kalau Asy'ari ayatnya diimani, maknanya diserahkan kepada Allah. Tetapi jika darurat bisa menimbulkan salah paham, boleh ditakwil. Itu beda, tipis. Ada lagi Maturidi sama dengan Asy'ari. Ini mazhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Secara akidah. Terus secara fikih Ahlussunnah wal Jamaah setidaknya mazhab fikihnya ada 4. Setidaknya dia ada lagi Auza'i, kemudian Ibnu Hazm dan yang lainnya. Tapi secara yang populer itu yang mayoritas itu 4 mazhab. Yang pertama adalah mazhab Abu Hanifah, disebut dengan mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah lahir di Kufah, Irak, pada tahun 80 Hijriah. Dia berguru kepada 4.000 guru. Gurunya 4.000 orang. Kita berapa orang guru kita? Gurunya 4.000. Dia aslinya orang Afghanistan. Taliban dulu. Abu Hanifah itu aslinya Afghanistan, kakeknya merantau ke Irak, jadi pedagang sukses di Irak. Imam Abu Hanifah sebelumnya ikut keluarganya berdagang, berniaga, tapi gurunya datang. Dilihat kecerdasannya, diajak untuk ngaji. Maka sampailah dia berguru kepada 4.000, kepada sahabat, kepada tabi'in, dan akhirnya dia jadi imam besar, yaitu di Irak. Lahir pada tahun 80 Hijriah, meninggal pada tahun 150 Hijriah. Mazhabnya, usul mazhabnya, pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma, keempat kias. Setelah kias, maka dia memakai istihsan. Dan maslahatul musyalah. Pada tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah 150 Hijriah, itulah tahun kelahiran Imam Syafi'i. Tapi kita belum bicara tentang Imam Syafi'i. Mazhab kedua muncul di Madinah, itu mazhab Imam Malik. Imam Malik kecil 13 tahun daripada Imam Abu Hanifah, lahir pada tahun 93 Hijriah. Tahun 93 Hijriah, meninggal pada tahun 179 Hijriah. Mazhabnya, usul mazhabnya sangat panjang. Apa perbedaan mazhab Hanafi dengan Malik? Mazhab Imam Malik disebut dengan Maliki. Perbedaannya, mazhab Hanafi setelah diproses dengan 6 langkah, maka dia memakai ijtihad, banyak ijtihad, maka disebut ahlu ra'yi, ijtihad. Sedangkan Malik disebut mazhabnya ahlul hadis. Ahlul hadis banyak kepada Quran dan Sunnah dan nas-nas. Nah, Malik dia memakai langkah lebih 11. Pertama, kalau ada kasus hukum, dibukanya Quran. Tidak ketemu Quran, lihat pada hadis. Tidak ketemu hadis, lihat pada ijma. Tidak ketemu ijma, lihat pada kias. Tidak ketemu kias, lihat pada maslahatul musyalah. Tidak ketemu maslahatul musyalah, istihsan. Tidak ketemu nanti istishab. Tidak ketemu lagi di istishab, nanti beliau qaulu mangkab asar mangkab balam, syariat nabi-nabi terdahulu. Kalau enggak juga dilihat nanti qaulus sahabah, pendapat para sahabat.
Kalau tidak ketemu setelah 11 langkah, baru dia mengatakan ini bid'ah, tidak bid'ah. Itu bedanya. Kalau salafi nggak ketemu Quran, nggak ketemu hadis, bid'ah. Ada beda waktu. Nah, kalau jalan gini loh. Jadi Imam Malik itu ulama Madinah. Mazhab fikih yang muncul di Madinah, di Darul Hijrah, tidak sembrono memakai bid'ah. 11 kali proses. Kalau sudah diproses sekali, didaur sebanyak 11 kali nggak ketemu, baru dia putuskan bid'ah, tidak bid'ah. Ini ada Nabi buat, ijma ada. Nggak ada ijma, kias ada. Rasa balik nggak ada ditangani pejalan. Nah, ini kok murah banget kok, supaya jelas mana posisi Muhammadiyah nanti Ahlussunnah. Ya. Kemudian salah satu ciri Imam Malik mengambil hukum dengan tata cara ibadah ahli Madinah. Ini khusus Imam Syekh Malik saja. Kalau sudah nggak ketemu dalam proses hukum yang banyak tadi, 11 kali proses atau 10 kali proses, dilihatnya ibadah ahli Madinah, maka ditetapkan itu jadi hukum. Kenapa? Apa alasan Imam Malik? Karena Madinah itu tempat madrasah Nabi. Madinah tempat madrasah Nabi. Jadi apa yang dilakukan oleh persahabat cara ibadahnya di Madinah pasti nyambung ke Nabi. Paham apa tidak paham? Kalau tidak paham, membola paham. Ya. Baik. Imam Malik, Imam Syafi'i. Syafi'i ini mazhab yang paling mayoritas di dunia. Indonesia Syafi'i, Brunei Syafi'i, Asia Tenggara Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. Dia orang Palestina, tadi Taliban, ini masuk Hamas. Kalau Penipah tadi Taliban, orang Afgan, merantau ke Irak. Ini masuk ke Hamas oleh Gaza. Di Gaza lahir seorang imam di tahun 150 Hijriah, Imam Syafi'i. Ditinggal wafat oleh ayahnya ketika masih kecil. Tinggallah ibunya yang janda. Ibunya janda, kemudian dengan semangat seorang ibu, merantaulah ibunya ke Madinah. Dibawa Syafi'i kecil ke Madinah, melintasi beberapa negara. Jalan darat, belum ada pesawat. Jalan darat, darat laut, janda. Nah itunya. Kok enggak pulang selagi seminggunya lah macam-macam. Putiaso, ada mati saya lain. Lalu ada Facebook Nah, ini ibunya Imam Syafi'i seorang janda. Siapa di balik kesuksesan Imam besar Syafi'i? Itu seorang janda. Dia yang merantau, seorang perempuan bawa anak kecil merantau dari Gaza. Imam Syafi'i adalah satu suku dengan Nabi. Dia satu suku dengan Nabi, sama-sama Bani Hashim. Apa pula sejarahnya Bani Hashim di Mekah dengan Bani Hashim di Palestina? Kakek Nabi yang Hashim itu merantau ke Palestina, ke Gaza. Setelah merantau di Palestina, di Gaza, maka berkembang biaklah dia di situ. Salah satu cucunya Imam Syafi'i. Di Mekah cucunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu bani, satu suku. Ya, jadi ada Bani Hashim di Mesir, ada Bani Hashim di Gaza, ada Bani Hashim di Mekah. Orang lagi Imam Syafi'i tadi? 150 Hijriah, dah 10 mati dong. Itu 10 mati sekali ya.
150 Hijriah berangkat ke Madinah berguru dengan Imam Malik. Tuntas mazhab Malik. Imam Syafi'i di umur 8 tahun sudah hafal Al-Quran. Kita apresiasi wacana niat baik Bapak Nazar dengan keluarganya untuk mewakafkan tanah di belakang, ya, untuk pesantren Quran. Tadi yang bokecean, cobalah dijadikan musolako kegiatan-kegiatannya, proyek percontohan untuk seluruh musala dan masjid Muhammadiyah. Sebab Ambo pernah diundang ceramah subuh ke Jogokarian. Masjid Jogokarian terkenal di Indonesia, rujukan. Ketika diundang, uyo panggamu. Malam sore dah di Bongo, ceramah subuh sore di Bongo. Baru. Mau situ tak kaji, mau kete mau saja. Tidak jauh apa tidak. Kadang pada musola kau sakit aja kalian. Kalau kalian yo, jangan semakin boleh. Tidak kita ya. Ya, tidak marah kadang dari itu. Kalau kadang mesti jual boleh. Juga kalian tetapi itu menjadi tempat studi banding masjid-masjid se-Indonesia. Pabrik-pabrik ingin cari tenaga kerja lewat masjid Jogokarian. Hilang sandal orang di situ, nyok ganti di masjid. Nah, di masjid Jogokarian. Ambo kalau hilang sepatu ambo bego. Tapi ambo mau sepatu murah lo kemarin. Kita rugi ambo. Enggak. Ya, jadi kita doakan mudah-mudahan ini kegiatannya bagus kata beliau, banyak penyumbangnya, jangan khawatir. Kalau urusan agama ini berbuat saja, jangan pikirkan terlalu dibikin penghalang fiktif. Berbuat saja, insya Allah Allah akan bantu. Dari mau nama singkat-singkat saja. Nur Jemaah. Udah kamu jadi putih dia dong mau putih. Ya dong. Putih gadang atau putih ketek? Kalau diminta putih dan gadang turun-turun ketek. Nah kalau turunan putih gadang atau putih ketek? Sia nama turunan putih ketek menghina surga Allah Subhanahu Wa Taala. Yalah. Sidang jemaah dirahmati Allah 150 tahun 150 Hijriah lahir Imam Syafi'i, meninggal 204 Hijriah. Meninggal 204 Hijriah, mazhabnya sangat terkenal, usul mazhabnya cuma 5, paling sedikit. Pertama Quran, kedua hadis, ketiga ijma, keempat qiyas, kelima kaul sahabat, perkataan sahabat yang tidak ditentang oleh sahabat yang lain. Sedikit saja. Tapi Imam Syafi'i mewariskan sebuah konsep ijtihad untuk umat Islam, namanya usul fikih. Imam Syafi'i setelah belajar dari Imam Malik, hijrah ke Irak, belajar sama di madrasah Abu Hanifah. Abu Hanifah sudah meninggal, dia belajar di madrasah Abu Hanifah, maka gabungan mazhab Malik dengan mazhab Hanafi itulah mazhab Syafi'i. Mazhab ahli hadis digabung dengan ahli ra'yi, itu mazhab Syafi'i. Makanya mazhab Syafi'i itu main intelektual cocok, main kampungan juga cocok. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu luar biasa hebatnya. Makanya kalau sholat kita duduk pertama yang kaki duduk pertama sebelum tahiyat itu mazhab Syafi'i memakai Hanafi. Duduk tahiyat diangkat kaki sebelah tumit sebelah itu Malik. Jadi itu gabungan mazhab Malik dan Hanafi. Muncul Hambali, murid Imam Syafi'i.
murid Imam Syafi'i. Hambali usul mazhabnya 7. Sama dengan Syafi'i, terakhir dia ciri khasnya memakai sadud syariah. Sadud syariah. Jadi sekalian rahmat Allah, seluruh mazhab-mazhab itu tidak ada yang sedikit-sedikit bid'ah. Kalau masih ada di lingkaran 4 mazhab, jangan cerita bid'ah, itu ijtihad. Tidak paham? Nah, bagaimana posisi Muhammadiyah? Apakah Muhammadiyah sama dengan Salafi? Tidak. Kita lihat Muhammadiyah, dia ada suatu gerakan yang mengakomodir semua mazhab, maka dia memakai lembaga tarjih. Lembaga apa? Tarjih gunanya, maka diambil pendapat di Ahlussunnah semuanya, dianalisa, dipilih, dan itu yang dimaksud dengan ditarjih. Di kumpulan sadonyo, dihitung-hitung nama dan cocok, nama dan tape, ditetapkan, itu namanya tarjih. Tarjih itu artinya memilih. Ya, tarjih apa? Itu calon sederhananya. Jadi Muhammadiyah apa? Muhammadiyah adalah kaum netral Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Muhammadiyah adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana? Apakah sama Muhammadiyah dengan Salafi? Tidak. Salafi itu mazhab akidahnya berbeda dengan 3 mazhab pertama tadi. Ahlul hadis, kemudian Asy'ari, kemudian Maturidi. Kenapa? Karena Salafi mewajibkan Allah di atas langit. Siapa yang tidak mengaku Allah di atas langit, angkat biasa seknya. Sementara tidak satu pun salafus soleh mengaku seperti itu. Pertama, Allah itu zat, mukhalifatul lil hawadis, tidak sama dengan makhluk. Duduk di kursi itu sama dengan makhluk, ya nah? Nah duduk-duduk apa pada itu siapa? Makhluk nah? Allah sama itu? Nah, maka kata Imam Ali, Allah menciptakan aras tidak dijadikan. Allah menciptakan aras li izhari kudrati, untuk melihatkan kemampuan kekudrat Allah, bukan untuk dijadikan tempat. Itu yang salafus soleh. Jadi bedanya Imam Ahmad bin Hanbal ahlul hadis, serahkan makna pada Allah, imani ayatnya. Imam Malik imani ayatnya, maka serahkan makna pada Allah. Jangan kaifiat majul dan baca jadi ditanya. Ayat mau itu imani ayat. Sama semuanya Ahlussunnah. Nah, kemudian dari tinjauan fikih, apakah Salafi sama dengan tidak? Salafi tidak bermazhab. Muhammadiyah secara sepintas tidak bermazhab, bukan menolak mazhab, tapi netral, tidak membeda-bedakan mazhab. Mazhab dijadikan gudang untuk tarjih. Paham? Kalau Salafi, dia menolak mazhab. Dia menolak mazhab. Dakwahnya gerakan anti mazhab. Kalau tidak bermazhab, maka Salafi berbohong, mengaku pengikut salafus soleh tapi tidak bermazhab. Kenapa bohong? Kalau awak pengikut salafus soleh, pasti tersambung sanad ilmunya. Tapi dia menolak 4 mazhab. Kemana sambungan ilmunya? Kalau Muhammadiyah ada mazhab, terus tabi'in, tabi'in sahabat. Tapi kalau Salafi, dia menolak mazhab. Tidak ada sambung rangkaian sanad ilmu ke sahabat. Tiba-tiba saja lahir tidak pakai mazhab, itu cuma ngaku pengikut sahabat, pengikut salafus soleh. Jadi putus sanad. Jadi jargon jargon pengikut salafus soleh bohong, karena tidak ada sanad. Ya betul. Dia tidak percaya ke mazhab dong. Generasi tahu dah itu. Abu Hanifah itu salafus soleh, Malik itu salafus soleh. Jadi yang 3 generasi itu sepakatnya salafus soleh. Tapi dia tidak ikut Malik Abu Hanifah. Dia ikut ditolaknya Malik Abu Hanifah. Ditolak tapi itu mengakusinya Quran hadis pengikut salafus soleh. Wow. Jadi bedanya Muhammadiyah dengan Salafi itu saja.
supaya bisa menjawab awako netral kepada seluruh mazhab Ahlus Sunnah. Kalau inyo manula, inyo Ahlus Sunnah hanya surat saja. Yang lain Ahlus Sunnah aja dong. Itulah sidang jemaah. Banyak-banyak maaf. Tadi diingatkan kalau ada buah piting, ada tinggal saja. Ya nak, malu aja Allah, mampu piting pulang. Ya. Wahabi dengan Salafi sama. Ya, sama. Baik, sidang jemaah rahmat Allah, banyak maaf mudah-mudahan bermanfaat. Tapi yang begitu hadis kajian dan baik Pak banyak-banyak didoakan dan mereka itu baik. Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Ya Allah, kayakan lipat gandakan harta orang yang berinfak. Ayo. Hadis Bukhari. Doa kedua ada juga. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, bangkrutkan, habiskan, punahkan harta orang yang tidak mau beriman. Pilihan dua saja. Hatinya pintu musola. Kalau pintu pulang bangkrut, limpahkan kayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.